Shalom Bapak Ibu Saudara, tahun ini the year of identity. Bagaimana kabarnya sepanjang tahun ini? Hari ini adalah akhir dari bulan Juli ya. Jadi 7 bulan sudah berlalu, luar biasa sekali. Tetapi perjalanan kita untuk memahami siapa kita di dalam Kristus itu adalah perjalanan sepanjang hidup kita. Amin. Khotbah saya yang terakhir, saya berbicara tentang betapa berharganya hidup saudara. Betul ya? Tapi memang sayangnya masih banyak anak-anak Tuhan yang terikat dengan ucapan-ucapan orang. Hari ini judul yang saya beri untuk khotbah adalah label versus identity. Saudara, pernah nggak kalau saudara bayangkan, saya bilang Paman Gober. Apa yang teringat Paman Gober? Hah? Pelit ya, Pastor Gav ya. Kalau si untung terus, jatuh pun untung, jatuh ketemu emas. Ya, kalau Paman Gober mau beli apa bisa, tapi nggak dia beli. Emasnya dikumpulin, ditumpuk-tumpuk jadi koin emas ya. Tapi ada satu koin yang katanya koin keberuntungan ya. Ya, dia pegang terus ya. Nah, kalau si Donald Bebek apa? Sial terus ya. Kalau Pastor Yudi, apa label Anda terhadap pastor Anda di gereja ini? Jago kuliner, ya. Dia tahu kemana aja cari makanan enak, kan begitu ya? Betul sekali, confirm oleh istrinya, ya. Tapi itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai label. Apakah itu adalah identitas? Tidak. Tapi sayangnya ketika kita pegang satu label yang orang lekatkan kepada kita seringkali berusaha mempertahankan itu. Contoh lah ya, contoh. Pastor Is adalah orang yang sangat berhikmat di label orang. Walaupun saya aminkan, itu bisa jadi beban. Kenapa? Suatu hari ada orang bicara sama saya nggak tahu jawabannya. Saya akan bingung tuh. Lah, saya kok kenapa nggak berhikmat lagi seperti label orang. Jadi label pun, sekalipun itu bagus, ternyata itu bisa jadi beban bagi orang yang pegang label tersebut. Saudara tahu label yang saya lekatkan kepada anak-anak saya? Saya kan punya 2 anak. Yang cewek saya labelin sejak kecil ya, sangat kecil. Saya katakan ini adalah amazing girl. Pokoknya ini adalah anak yang kalau lakukan apa-apa di luar yang kita pikir. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa, amazing. Anak cowok apa? Perfect boy. Saya label begitu. Ada yang ketawa, saya bilang, perfect boy ya. Bukankah anak cowok saya perfect? Pastor Lita perfect enggak? Oh, boleh dong, boleh dong. Saya promosiin anak nih ya. Saya label anak saya perfect, itu bebas dong, itu anak saya. Tapi kalau itu anak orang saya label-labelin begitu ya, syukur kalau kita label yang bagus. Kadang-kadang kita label yang kurang bagus. Saudara pernah nggak baca buku cerita yang zaman dulu? Saya mungkin dengan Pastor Gav masih satu angkatan ya. Ada terbitan Enid Blyton. Oh, Pastor Gav tahu. Anak perempuan saya masih tahu. Dulu itu banyak sekali judul-judulnya contoh. Contohnya si Molly si pemalas, contoh. Ada label-labelnya tuh. Jadi dia akan cerita si pemalas ini betapa rusaknya hidupnya. Karena dia pemalas. Saya nggak tahu mungkin tujuannya buku itu adalah bikin kita sadar. Kalau jadi seorang pemalas seperti ini, akibatnya buruk. Mungkin tujuan dia bagus. Tapi yang kita ingat pemalas. Ya. Nah kan saya nggak tahu teman-teman memandang saya dengan mata seperti ini, di belakang hidup saudara itu, saudara pernah dilabelin apa? Saya kan nggak tahu. Betul nggak? Saya nggak tahu teman-teman saudara melabel saudara dengan label apa, julukan apa. Kan saya nggak tahu. Kalau teman saya ada satu ya, tiba-tiba handphonenya berdering. Yang nelpon istrinya. Tapi dia nggak tulis istriku, dia tulis penjaga hatiku. Keren sekali. Ya, cara dia menyematkan nama istri saja, penjaga hatiku. Kayaknya kebanyakan nonton sinetron kayaknya. Saudara, apakah label itu bisa berubah? Bisa berubah.
Saya pernah melihat ada orang yang malas hidupnya, tapi dia berubah 180 derajat menjadi orang rajin. Tapi kalau kita menjadikan itu identitas, kita akan berbahaya hidupnya, saudara. Kita lihat banyak label-label yang bisa kita lekatkan kepada tokoh-tokoh Alkitab juga. Hari ini saya mau pakai beberapa contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan memanggil orang itu dengan memberikan identitasnya terlebih dahulu, sehingga orang ini akhirnya menjalankan tugas dan kewajiban dia dalam hidupnya itu dengan baik dan luar biasa. Karena ini juga refleksi dari hidup kita. Setidaknya saya, saudara. Setidaknya saya. Waktu saya lihat, wah ini kan kayak saya. Saya juga sering begini. Tapi kok Tuhan pakai orang ini. Dan awalnya bagaimana waktu Tuhan panggil orang ini? Ini adalah contoh-contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, saudara. Ya, oke. Mungkin kita bisa lihat di slide ini ya. Jati diri selalu dikaitkan dengan profesi, karakter, kinerja, bahkan dengan rating penilaian. Tapi semua ini bukan identitas, saudara. Itu hanya label. Saudara pesan makan saja, waktu abang ojolnya berangkat, ting, dia minta bintang. Saudara mau rating bintang berapa? Saudara mungkin sebelum ini juga datang dari gereja lain. Di sini ada yang datang dari gereja lain? Saya aja dari gereja lain sebelumnya. Semua ya seperti itu ya. Saudara sekian lama saudara mencari rasanya ibadah dari tempat satu, tempat kedua, tempat ketiga. Mungkin saudara rating ya. Saudara bikin rating, GBC. Musiknya sih oke. Dari 1 sampai 5 rating berapa? Rating saya tulis 5 nanti kesempurnaan milik Tuhan. Saya tulis 4 aja deh. Khotbah, nanti saya bilang khotbahnya rating 5 itu udah Tuhan gitu ya. Rating 4 aja deh. Nah semuanya di rating. Nanti pastornya khotbah dibandingin. Pastor A khotbah, Pastor B khotbah, Pastor C khotbah dibandingin, dibuat rating. Bayangkan gara-gara rating itu ada orang bunuh diri, saudara. Saya pernah dengar ya kisah selebgram diomongin sama netizen. Padahal orang netizen aja nggak kenal sama dia. Dia pun nggak kenal sama netizen itu. Bisa bunuh diri loh, saudara. Kenapa? Terlalu mengambil label, orang-orang ngomong apa tentang dirimu, Anda ambil, masukin hati, masuk ke dalam sekali. Bukan firman Tuhan yang diambil, masukin ke dalam sekali. Bukan, omongan orang diambil, masukin ke dalam sekali. Ada yang dendam, ada yang kecewa, ada yang balas dendam. Dendam, balas dendam. Kecewa tidak bisa balas kecewa. Efek daripada kita mengambil omongan orang, itu sungguh di luar nalar, saudara. Kadang kita memberi respon yang sangat berlebihan. Jadi anak-anak Tuhan di GBC, waktu Anda menerima the year of identity, harusnya ini menjadi sesuatu yang saudara pegang. Bukan omongan orang, bukan apapun itu. Kita melihat di Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai 21, kemudian nanti kita lompat ke ayat 23 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Yesus membuat kuis, saudara. Kuis ya, Tuhan Yesus bilang, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itulah jawaban orang yang ikut kuis. Yesus kasih kuis ya. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya, maka jawab Simon Petrus. Simon Petrus ikut kuis juga. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata siapa? Kata Petrus. Ya, Simon Petrus. Berikutnya ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya tidak akan bahas tentang jemaat ya, saya tidak menceritakan tentang perkataan Petrusnya. Tapi perkataan Petrus ini dijadikan dasar oleh Yesus untuk bangun jemaat, bangun gereja katanya. Kepadamu, katanya kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, sampai di sini, saudara lihat, Petrus, saudara boleh kerjakan PR, ya. Nanti setelah ibadah ini selesai, saudara pulang, saudara coba baca Alkitab, pelajari tentang Petrus. Petrus itu awalnya seperti apa? Apakah Petrus memenuhi kriteria menjadi murid Yesus yang luar biasa? Apakah Petrus memiliki ciri-ciri yang boleh kita sebut, wah ini ciri-ciri murid yang luar biasa. Kalau belajar kungfu, ini struktur tulangnya cocok untuk saya angkat jadi murid. Dia ada pernafasan yang bagus, tenaga dalamnya bagus. Saya angkat dia jadi murid. Apakah Petrus punya ciri-ciri itu? Untuk diangkat Yesus menjadi batu karang. Batu karang, saudara. Petrus jadi batu karang itu bukan satu omongan yang luar biasa, itu omongan Yesus sendiri. Yesus melabel dia. Kalau mau dijulukin, baiklah hidupmu dijulukin Tuhan. Kalau saudara mau label, minta label itu dari Tuhan, jangan dari manusia. Dan saudara pun jangan label diri sendiri. Karena perkataan-perkataan kita itu tidak cukup tepat untuk memberi label sekalipun itu dirimu sendiri. Saudara. Saudara, saya pernah marah sama anak saya karena dia merasa dirinya kurang cakep. Saya pernah marah dan saya bilang, kamu lihat dirimu kurang cakep artinya menghina Tuhan. Betul enggak? Siapa yang ciptakan kamu? Tuhan ciptakan kamu. Jadi di GBC enggak ada orang jelek. Orang cakep semua, amin. Ya, itu kalau mau di-label sama Tuhan, lebih bagus kita di-label sama Tuhan, jangan di-label sama orang, betul enggak? Iya kan? Petrus itu tidak ada ciri-ciri. Saudara tahu enggak? Uniknya, waktu Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah batu karang, uniknya adalah Petrus belum mengkhianati Yesus. Kalau mau dibuktikan ini orang batu karang atau tidak, coba aja lihat waktu Yesus ditangkap. Pelajari hidupnya Petrus, Simon Petrus ini, pelajari dari dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan Yesus jadi murid, sampai Yesus ditangkap, sampai Yesus mati, sampai Yesus naik, Petrus jadi apa? Saudara coba pelajari hidupnya Petrus. Dan hidup Petrus adalah seperti hidup kita juga, saudara. Oleh sebab itu, sebelum kita meniti karir kita, perjalanan bersama Kristus, saudara perlu mendapatkan identitas dulu. Identitas sebagai titik awal untuk saudara memulai kehidupan dalam dunia ini. Ini identitas bukan hasil akhir yang mau kita tuju loh saudara. Contoh ya, identitas kita adalah anak Allah. Siapa yang percaya? Kalau percaya itu kan titik awal kita bergerak. Bukan kita itu mencari cara bagaimana caranya jadi anak, betul enggak? Kalau kita mencari cara jadi anak, berarti saudara seolah-olah hari ini bukan anak. Tapi secara agama, ya, orang akan mengatakan kita harus capai titik itu. Titik di mana kita layak disebut anak. Padahal Petrus tidak mencapai titik itu. Hanya gara-gara ngomong engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Hanya ngomong begitu, Yesus bilang engkau Petrus, engkau adalah batu karang. Ya, di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Gara-gara satu omongan begitu, apakah gara-gara omongan itu Petrus sudah layak? Setelah itu saudara lihat ya, Yesus ditangkap, Petrus yang terlebih dahulu menyangkal. Padahal dia yang katanya mau di depan. Di sini pun ya, Yesus cerita, setelah ayat ini, Yesus cerita bahwa dia akan ditangkap dan dibunuh.
Dia akan menderita. Tapi apa kata Petrus? Ayat 23. Ya. Petrus bilang, Tuhan, kiranya ini dijauhkan darimu, katanya gitu. Karena Yesus lagi bahas tentang dirinya akan menderita. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Tadi Petrus itu siapa? Batu karang. Tapi pada ayat 23, kata Yesus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tadi barusan dia bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Engkau adalah Petrus, engkau adalah batu karang, tiba-tiba nyala engkau iblis. Yang satu itu bukan label ya. Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, enyahlah iblis. Enyahlah iblis, kan berpalingnya kepada Petrus. Dia lihat Petrus, enyahlah iblis. Coba lihat pasanganmu, enyahlah iblis. Langsung tersinggung. Kadang-kadang kan pasangan kita ngomong sesuatu yang kayak Petrus gitu. Petrus ngomong apa sih? Petrus baik hati loh. Masa Yesus mengatakan dia akan menderita, ya kan? Dia nggak rela dong. Dia kan murid yang baik, tanda petik. Murid yang baik tidak mungkin ingin gurunya itu menderita dong. Makanya, Tuhan jangan ngomong yang beginian deh. Aku nggak rela ngelihat kamu menderita seperti itu kan. Malah dikatain iblis, saudara. Nah, yang bagian enyala iblis, nggak dimasukin sebagai label, saudara. Kadang gitu ya sama pasangan ya, kita omong kata-katain. Yang bagusnya nggak disimpan, yang nggak bagusnya disimpan. Bunga majemuk. Tahu nggak bunga majemuk? Saudara nanti bikin PR lagi. Kalau saudara punya duit 10.000, taruh di bank, bunganya 10% supaya kenceng. Nggak ada bunga 10%. Supaya kenceng ya. Bunga 10.000 jadi 10.100. 10.100 dibungain lagi 10%. Coba lihat 10 tahun jadi berapa. Luar biasa. Nah kayak gitu omongan. Dasar lu jelek, masukin ke hati. Bunga berbunga. Lihat di cermin, betul sih, jelek sih. Tambahin lagi, betul juga kata dia, makin ada kerut-kerut di sini ya. Terkonfirmasi, wah bunga berbunga, benar-benar dia lihat dirinya jelek banget. Kenapa enggak yang dimasukin, kamu cantik banget, masukin ke hati, dilihat, betul kan aku memang cantik. Ada tambahan lagi anaknya yang ngomong cantik juga, kan gitu ya, wah cantik bener. Apalagi pastornya bilang, kamu cantik hari ini ya. Jennie Blackpink ya. Padahal rambutnya, udahlah, nggak usah dibahas. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya. Kita akan lihat contoh kedua dari Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Tentang Abraham. Saudara tahu ya, Abraham ini diminta keluar oleh Tuhan dari negeri bapaknya. Ya, dari Ur Kasdim. Ke satu negeri, ke satu tempat, ke sebuah tanah yang dia janjikan. Ke mana itu dia pun nggak tahu waktu itu. Ya, tetapi Abraham ini Tuhan ikat perjanjian dengan dia. Kenapa ya? Kenapa Tuhan ikat perjanjian dengan Abraham? Apakah Abraham adalah orang yang memenuhi kriteria? Kayak tadi yang saya cerita. Apakah dia memenuhi syarat? Dari struktur tulangnya, punya tenaga dalam segala macam, pantas diangkat jadi murid kungfu. Abraham itu bukan siapa-siapa. Betul ya? Ayat 4, Tuhan berkata, dari pihakku kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau, Abraham ya, akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa, besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu, sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dari yang bukan siapa-siapa. Dari yang seorang suami. Punya istri namanya Sarai. Tidak punya anak sampai tua. Tiba-tiba dijanjikan oleh Tuhan akan diubah menjadi bapa banyak bangsa. Bahkan namanya juga diubah, Abram menjadi Abraham.
Saudara nanti kalau saudara baca atau banyak dengar khotbah, saudara akan ketemu pemberian nama itu ya. Kayak Abram dengan Abraham, ada nafas Tuhan di dalamnya. Abraham, ada Elohim di dalamnya. Saat hidup kita dibenamkan dalam Tuhan, berpautan dengan Kristus, melahirkan satu identitas yang baru, saudara. Abram bukan lagi Abram, tapi jadi Abraham. Dan masih banyak contoh-contoh di Alkitab. Ketika seseorang yang belum memenuhi syarat, yang pertama dibuat oleh Tuhan adalah dia berikan identitas, saudara. Kalau kita baca perjanjian lama dengan kacamata anugerah, saudara akan paham. Sebenarnya dalam kisah-kisah perjanjian lama pun, orang-orang yang kita sebut hebat itu, bukan orang yang layak juga, saudara. Amin. Daud, ya, Musa, dari mana kata layak itu? Enggak layak. Abram, setelah diberikan begini, kemudian berjalanlah hidupnya, berbohong pada raja, ya kan? Tidak mengakui Sarah adalah istrinya, banyak keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan, tanda petik kebodohan-kebodohan, kecuekan, ya, cuek banget loh. Cuek banget, mereka itu kadang tahu nggak boleh begini tapi dilakukan juga. Bukankah kedengaran mirip kayak kita? Atau cuma saya? Kadang saya tahu nggak boleh lakukan begini tapi dilakukan juga. Apakah kalau Tuhan memeriksa hidup kita cukup sempurna baru dia panggil kita, kemudian dia baru persiapkan kita, nggak jadi-jadi kita. Ya kan? Geo, sang pemain keyboardis. Geo, sang keyboardis contohnya. Nanti dia nggak main keyboard, berubah dong labelnya. Ya, apapun yang kita kerjakan itu tidak merefleksikan, karena itu profesi kita, bukan refleksikan identitas kita kan saudara. Dan ketidakmampuan kita, atau kemampuan kita, tidak otomatis menjadi dasar. Udah pasti bukan itu dasarnya Tuhan pakai kita. Ya kan? Geo sang keyboardis, pertanyaannya, keyboardis bukan cuma Geo. Dan Geo bukan cuma bisa main keyboard. Tapi kenapa dia main keyboard hari ini, kan gitu contoh. Itu bisa berubah-ubah kok. Betul ya? Bulan lalu saya khotbah, saya bilang kalau pelayanan adalah sebuah privilege, kalau kita tidak mau, Tuhan tidak hukum. Itu dia berikan penawaran, kamu mau nggak pelayanan di GBC contoh? Nggak mau, Tuhan nggak hukum kok. Gara-gara nggak mau pelayanan, bikin dia susah. Kasih dia sakit penyakit. Habis kita kalau Tuhan kita kayak gitu. Minggu lalu saya khotbah di AGF. Saya bilang bayangin, kalau Tuhan seperti yang kita nyanyikan di lagu sekolah minggu zaman dulu. Saya rasa lagu sesat itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, terus oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Terus awas Tuhan melihat. Tuhan ambil tombak ya, pegang. Kayak pegang tombak gitu, lihat anaknya. Wah itu kamu nakal, dia lempar tombaknya, kena pasti. Kalau Tuhan lempar tombak, arahkan ke kamu, habis enggak? Pasti habis. Pertanyaannya, kenapa kita mau percaya Tuhan seperti itu? Tuhan ingin kita kenal dia kayak Bapa. Sayangnya tidak semua Bapa di dunia merefleksikan Tuhan. Sayangnya kan itu. Mungkin lagu itu akan relate sama orang-orang yang punya bapak serem. Kalau pulang, bawa kertas ujian, hasilnya D, habis. Jeder, ambil tombak langsung bapaknya. Anak saya kemarin tunjukin A semua, luar biasa si Ken ya. A semua. Apa saya bilang, meskipun kamu A, tidak bisa nambah sayangnya papa sama kamu. Maksudnya sudah sayang, sudah mentok gitu loh ya. Sudah mentok walaupun dia B, C, D sebenarnya. Itu anak saya tetap gitu loh. Kalau saya mau salahkan dia, kok bego amat D, misalnya nih.
Saya kalau misalnya si Ken keluar kertas ujiannya ada yang D. Kalau saya label dia, kamu goblok ya. Kok gitu aja bisa D gitu ya contoh ya. Kok bisa gitu sih? Itu anak saya, ngomongin anak saya jelek, jelekin diri sendiri. Itu kan benih saya. Jadi kalau saya bilang dia A pinter berarti? Wah sih. Enggak bercanda. Iya dong, kita sebagai orang tua enggak mungkin kita jelekin anak kita. Ya, adapun dia kesalahannya, kita bantu dia. Ya kan? Kalau dia sukses, kita bangga. Ya kan? Tapi tidak mengubah cinta kita pada dia. Betul ya? Tapi sayangnya enggak semua keluarga begitu. Saya tahu itu kok. Saya tahu itu. Ya, anak perempuan saya kan masuk ke dalam dunia pendidikan kan. Di sana banyak interaksi anak dan orang tua, interaksi sekali ya. Ya kan? Karena beliau adalah seorang guru. Dan dengan interaksi dia dengan orang tua dan anak, di sana kelihatan kok. Bahwasanya memang keluarga sangat menentukan. Keluarga itu sangat menentukan. Sulit sekali rasanya kalau kita membayangkan Tuhan sayang sama kita gitu ya. Agama mengajarkan karma kan. Kristen mengajarkan, agama Kristen maksudnya, mengajarkan hukum sebab akibat. Betul kan? Pasti kamu harus terima mata ganti mata, gigi ganti gigi kan. Kristen, Yahudi, dan agama-agama lain mengajarkan hal yang sama gitu loh. Makanya gambarnya benar, Tuhan pegang tombak. Ya kan? Kamu membunuh, kamu dibunuh. Kamu mencuri, kamu juga dicuri. Kamu melakukan apapun akan ada balasan. Saya tahu, sekalipun itu benar, pertanyaan saya, itu bisa bikin kamu makin baik. Enggak mampu kita. Meskipun kita kasih tahu begitu. Awas ya, kalau kamu berbohong nanti, cubit lidahnya. Aku cubit lidahnya. Kalau yang cubit manusia masih bisa menghindar, kalau yang cubit malaikat gimana? Kena itu pasti. Cubit. Enggak bisa berkata-kata lagi. Gara-gara bohong. Tapi banyak orang bohong-bohong enggak kejadian. Agama bilang, belum waktunya aja. Bapak lihat aja nanti, pasti ada balasannya itu. Kita tunggu-tungguin sampai kitanya mati duluan, enggak mati-mati orang itu. Banyak orang Kristen kecewa sekali. Karena dia dendam akar pahit di dalamnya, padahal dia orang Kristen, saudara. Ya, pernah saya bilang cerita ke teman-teman bahwa ada orang bertanya ke saya, Pastor, kenapa kita orang Kristen, kita susah sekali hidupnya. Mereka enggak percaya Yesus, hidupnya baik-baik saja. Bahkan dia itu juga enggak halal bisnisnya. Tapi oke-oke aja, enggak menerima balasan apa-apa. Kita orang Kristen katanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi kok hidupnya masih begitu-begitu saja. Padahal dia enggak susah-susah amat, saudara. Tapi jiwanya terganggu. Ngelihat orang-orang yang bukan Kristen, tapi hidupnya enak katanya. Padahal dia enggak susah-susah amat. Tapi dia susah hati ngelihat orang sukses. Lebih kaya dari diri dia, tanpa Yesus. Itu bikin dia tanda tanya. Sampai dia meragukan. Makanya saya bilang, kalau Anda melihat kekristenan sebagai tujuan, orang Kristen bisa jadi orang kayak apa? Oh bisa sukses, kayak testimoni apa ya? Multi level gitu ya. Kalau kamu gabung sama tim kita, kamu bisa ganti mobil. Kamu naik motor kan, bisa ganti roda 4 nanti. Motor kan roda 2 ya. Roda 4 artinya 2 motor, pastor. Oke, kita next ya. Oke, surga selalu memberi identitas sebelum kenyataan terlihat. Amin. Amin enggak? Ini kayak terkesima atau bingung ngomong denger saya. Ini stand up atau apa gitu ya. Surga selalu memberi identitas sebelum kenyataan terlihat. Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah batu karang. Engkau adalah Petrus di atas batu karang ini katanya. Dia memberikan identitas itu sebelum Petrus benar-benar jadi batu karang. Abraham, bapak banyak bangsa. Dia memberikan identitas itu sebelum dia benar-benar kenyataan jadi bapak banyak bangsa. Betul ya? Jadi saudara jangan khawatir ketika saudara ikut GBC, ikut selalu setia dalam ibadah, saudara dengar banyak
vonis-vonis positif dari pastor. Vonis positif itu apa? Engkau adalah orang sukses, engkau adalah bahagia, engkau adalah sehat gitu kan. Dikata-katain gitu, tangkaplah saudara. Walaupun belum kenyataan. Amin. Karena itu cara Tuhan memang. Dia memberikan identitas terlebih dahulu. Ya jangan, ya tapi kan aku udah sering ikut ibadah yang model gini. Ada juga pastornya, tiba-tiba doa mau sembuhkan orang. Saya juga ada di dalam itu, nggak sembuh loh saudara. Nggak sembuh. Apa bedanya sih GBC? Kan sama aja. Tapi kan GBC hari ini, tahun ini mengatakan the year of identity. Justru identitasmu yang mengubah keadaanmu. Betul kan? Ini yang saya katakan berulang-ulang. Bukan keadaanmu yang mengubah identitasmu kan? Tapi identitasmu yang mengubah keadaanmu. Jadi jangan lihat keadaanmu menentukan suasana hatimu. Saya ngomong gitu sekalian ingatin diri saya. Karena memang kecenderungan kita begitu. Apa yang kelihatan mata itu yang efek sama hati. Ngelihat teman pakaian merah aja, kita ngomong apa? Emang Imlek? Kan bukan Imlek, ngapain dia pakaian merah? Emang pastor kemarin udah ngomong dress code merah. Cari perhatian banget sih, merah, nyolok sendiri dia. Ini kebetulan merah, sorry yang pakaian merah. Enggak sih ini. Soalnya saya ngomong warna apa, semua ada di sini. Contoh aja contoh. Ya, pastor ini kenapa hari ini pakai jaket? Sok keren amat gitu loh. Itu aja ngelihat, mata melihat aja, langsung hati berefek. Jadi telinga mendengar efek juga. Zaman dulu kan gak ada video call, semuanya pakai telinga ya, pakai telepon biasa. Zaman dulu pakai apa tuh? Ke wartel ya, wartel. Warung telekomunikasi, zaman dulu tuh. Jadi kita kuliah di kota yang terpisah gitu ya, sama orang tua, teleponannya itu kan di wartel. Enggak relate ini. Yang tidak tahu apa itu wartel, angkat tangan. Kita berbeda zaman ini. Ya. Tapi apa yang kita dengar mempengaruhi suasana hati. Berita yang kita dengar pengaruhi suasana hati. Makanya kalau mau memilih, ayo dengar firman Tuhan. Saudara boleh pilih, mau dengar yang mana. Kalau dibilang Injil adalah kabar juga, kabar, coba tapi kabar baik. Kalau berita kabar apa? Kalau di berita kabar baik, enggak asik. Ya kan, kalau ada koruptor ditangkap kita seru tuh. Pengen tahu sekarang akhirnya ditangkap beneran atau enggak, kita pengen tahu itu. Hasil tangkapannya berapa, kita pengen tahu. Keluarganya kena atau enggak. Ya kan, udah ditangkap ya. Kemarin ya di Medan saya bilang ya, gimana kita menghindari diri dari dosa saudara. Saudara senang koruptor ditangkap. Dosa loh saudara. Orang menderita loh ditangkap gitu, saudara senang. Tapi saudara kalau enggak setuju koruptor ditangkap, dosa juga. Sudah tahu korupsi enggak ditangkap, dosa juga. Kita kasih reaksi apa, emoji apapun. Kita pencet emoticon apapun, salah. Salah semua. Kita bilang syukurin lu, ditangkap lu gitu kan. Salah juga. Orang lagi menderita. Siapa tahu dia dikriminalisasi. Kan gitu ya, salah lagi. Tapi kalau kita enggak setuju ditangkap juga kita dosa juga. Serba salah. Manusia itu tempat berdosa. Iya kan? Tapi kita enggak bangga dengan dosa-dosa kita. Kita mengetawain aja bersama-sama. Ya, ngelihat orang berdosa, ketawain aja. Kita juga sama apa bedanya. Saya baca soal Petrus, saya bisa ketawa, saya bisa nangis loh saudara. Kenapa? Ketawa itu, ketawa. Lu sanguinis banget sih. Langsung aja lu heboh gitu loh. Kayaknya mau bela di baris pertama, garda terdepan belain Yesus. Ternyata dia yang pertama mengingkari Yesus, menyangkal Yesus. Kan kita kesel sama dia, marah sama dia, kecewa sama dia, ketawain dia. Tapi kita bisa nangis ketika dia lakukan itu, dia juga nangis kan hatinya sedih. Kok aku kayak gitu? Kok aku udah tahu itu guruku loh, dia ditangkap harusnya aku belain dia. Tapi kok aku begitu, dia sedih kan? Dia sedih, saya pun sedih. Kenapa? Kita juga kayak gitu. Ya kan? Lihat Yudas, apa yang saudara lihat?
Saudara silakan label dia, pengkhianat, apalagi? Dirasuki iblis, apalagi? Masuk neraka, ayo katain aja, kutuk aja dia terus. Tapi tanpa dia serahkan Yesus, rencana Yesus naik ke atas kayu salib, dia berjasa di sana. Gimana? Iya. Saya nggak tahu kalau saya merasa semua tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di Alkitab, mengambil andil dalam penyalipan Yesus pun, saya merasa kalau nggak ada mereka gimana itu? Kalau nggak ada mereka pasti ada yang lain lakukan itu. Kalau saudara naik mesin waktu pulang ke sana, saudara yang lakukan itu mungkin. Nah, saya yang lakukan mungkin. Siapa tahu saudara nggak mau percaya ya. Oke, kita akan melihat berikutnya, Yakub juga diubah menjadi Israel. Ya, Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Bertanyalah orang itu kepadanya. Skenario ini saudara adalah cuplikan. Orang itu siapa? Orang itu adalah malaikat. Saudara masih ingat kan cerita Yakub bergumul dengan malaikat sampai pagi hari. Ya kan? Nah, itu malaikat. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Yakub itu apa artinya? Penipu. Yakub sama artinya penipu. Ya. Jadi namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Luar biasa ya, bergumul sama Allah bisa menang. Tapi itulah label dia. Dia dapat satu rating, kamu menang, dikasih rating. Ya kan? Kamu sekarang bukan Yakub lagi, tapi disebut Israel. Yakub itu penipu. Masa lalu Yakub kayak gimana? Bohongin Esau. Ya kan? Tapi dibenarkan begitu saja. Kalau saya membacanya, wah nggak fair ini. Tuhan tidak adil. Saudara, melepaskan engkau dari neraka juga tidak fair. Betul tidak? Tapi Tuhan tetap lakukan. Fairness-nya ada di mana? Kalau mau bicara fair, kita yang naik ke atas kayu salib, bukan? Kalau mau bicara tidak fair, Tuhan yang ngomong, bukan kita. Tapi yang sering ngomong tidak fair kita. Apa yang kita suka ngomong tidak fair? Bukan persoalan hidup dan mati. Cuma bagi-bagi jatah aja kita bilang nggak fair. Ya kan? Makan bergizi. Makan bergizi. Ya kan? Bagi-bagi. Semangkanya kok tipis. Nggak fair, nggak fair. Yang kita ributin nggak fair adalah hal-hal yang tidak penting. Tidak ada yang adil di dunia ini, termasuk keselamatan kita. Tidak adil bagi Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan keadilan itu. Kenapa? Sebenarnya Tuhan gampang aja sih. Ya kan? Tadi waktu perjamuan kudus, kita bilang bahwa kalau Tuhan tidak ingat aja kesalahan kita, ya udah tinggal tidak usah ingat. Tapi cara dia supaya tidak usah ingat lagi adalah dihukumlah pelanggaran itu. Hukumlah, tapi dihukumkan di atas tubuh Yesus. Disitulah keadilan, hukum ditegakkan. Jadi Tuhan tidak akan pernah bisa disalahkan nanti sama orang-orang yang akhirnya masuk ke neraka. Tidak mungkin mereka bisa salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan bilang, orang ini, Iskandar, sudah saya hukum sebelumnya. Kapan Tuhan engkau hukum dia? Lihat 2000 tahun yang lalu, anakku yang aku kasihi, dialah Iskandar yang ada di atas kayu salib. Iskandar sudah aku hukum. Orang yang menggugat saya tidak akan berhasil, saudara. Kenapa? Karena kita semua sudah dihukum. Amin. Kalau kita sudah dihukum, tidak akan ada pendakwa yang akan berhasil memenangkan perdebatan itu. Dan Tuhan sudah tegakkan keadilan itu. Hukum ditegakkan, kasih dinyatakan. Amin. Ya. Oke. Kemudian dari Yakub kita melihat namanya diganti menjadi Israel. Dari sanalah kita tahu bahwa berikutnya Tuhan menghapus label. Saudara, jangan izinkan label-label yang melekat dalam tubuhmu, pikiranmu,
Hari ini kita lepaskan semua. Saya nggak tahu Anda disematkan kata-kata apa. Kata-kata positif, negatif itu semua nggak ada guna, saudara. Saudara dipuji sekalipun melekat di sini. Wah, kemarin saya dibilang hebat nih. Kan saya bilang penjualan bulan ini saya terbesar. Setiap bulan kalau dalam penjualan ya, sales ya, ada top salesnya ditampilin. Supaya apa? Berlomba-lomba mau jadi top, betul nggak? Bulan ini kamu top, bulan depan masih bisa. Kalau masih bisa muncul lagi wajahmu. Rasanya ganti wajah orang, kamu langsung nggak happy loh. Kalau saudara nggak percaya, tanya orang yang juara 2. Biasanya dia juara 1, ranking 1. Tiba-tiba ranking 2 nangis nggak? Nangis kan? Yang ranking terakhir nggak pernah nangis biasanya. Lulus. Lulus gua. Itu bukan lulus, saudara, lolos itu. Lolos gua. Enggak pernah nangis loh, saudara. Yang juara 2 itu karena dia biasa juara 1, jatuh ke juara 2 dia nangis. Itu rasanya kalau kamu mau label. Sekali tidak dilabelin positif, kamu langsung seolah-olah identitasmu tergoyangkan. Anak-anak Tuhan, saya doakan saudara teguh. Tidak melihat dari label-label. Positif maupun negatif, enggak ada itu. Enggak ada. Jadi ciri-ciri orang percaya adalah dipuji tidak sombong, dihina tidak jatuh. Amin. Dipuji tidak sombong, kenapa? Kita udah tahu, saya enggak makan ini. Makanan saya ialah firman Tuhan. Makanan saya ialah melakukan kehendak Bapakku, kayak Tuhan Yesus ya. Makanan Yesus enggak kayak gitu lagi. Makanan kita beda, saudara. Kalau saudara nungguin orang-orang puji-puji, ya, saudara tunggu orang puji. Sehari tidak dipuji orang. Padahal aku udah keren, udah pasang ini, udah pakai ini, udah pasang. Kenapa nggak ada yang nyamperin ya? Kasihan kan? Bunuh diri, saudara, kayak gitu. Gini aja bunuh diri, saudara. Betapa rapuhnya hidup kita. Gitu aja bunuh diri. Berikutnya. Oke, ini terakhir penutupan. Ada sebutan untuk seseorang di Alkitab, disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Ada yang tahu siapa itu? Kuis. Ada yang tahu? Ya kan? Saya mau mematahkan kata-kata di bawah itu, tujuan saya adalah kita patahkan semua yang dipanggil dengan label-label contoh. Baru lahir, ya kita lahir, papa kita bilang, waktu sekolah ya, waktu baru lahir sih belum bisa. Waktu sekolah nilainya jelek ya. Dikatain dasar lu anak gagal gitu ya. Atau masa lalu ada terjadi hal-hal buruk, orang tua kita bercerai, contoh. Kita nggak punya gambar yang baik, karena orang tua kita bercerai. Jadi hari ini saya nggak ada gambaran yang utuh. Akhirnya waktu saya menikah, saya juga diambang perceraian misalnya. Itu label, lihatlah papamu memang ada bakat. Ada bakat gitu. Dasar kamu anak tidak berguna. Nah kalau kamu hidup kayak gini nggak akan pernah berhasil loh. Lu mah selalu kalah punya gitu. Itu dilabel-labelin gitu ya. Nah lihat dari yang terakhir, Hakim-Hakim pasal 6. Ya, setelah itu saya tutup ayat 12 sampai 18. Maka jawabnya ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Gideon. Dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya apa? Tuanku. Saya paling sebel sama orang kayak gini. Kenapa? Karena kayak saya. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Waktu itu orang Midian menumpas, menjajah orang Israel. Pada zaman itu, Yosua sudah mati ya. Mereka hidup di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak kuat, tidak ada raja memimpin mereka. Yang ada hakim-hakim. Ya. Nah Gideon ini dipilih Tuhan untuk memimpin bangsanya. Kan begitu. Cuman dia bilang, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami.
Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi orang ini menggerutu terus tipenya. Saudara begitu enggak? Enggak ya, saya mungkin ya. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Maksudnya gini loh, Gideon bilang, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa Tuhan izinkan kami ditumpas, dijajah oleh orang Midian? Di mana kata nenek moyang kita itu, Tuhan itu menyertai kami keluar dari Mesir dan lain-lain. Tuhan meneguhkan dia lagi melalui malaikat ini, ya. Berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan jelas mengutus kita, ya. Tetapi jawabnya kepadanya ayat 15, ini yang saya sebel nih, Tuhanku, gitu sebel banget. Suka banget, Kalau di Medan itu, kawan saya banyak yang kayak gitu, Berapa kali sudah ku bilang, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16 diteguhkan lagi sama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Udah suaranya jelas, kalem, adem, damai sejahtera. Ini suaramu bukan Tuhan. Kadang ya, kita pengen dengar suara Tuhan. Tuhan aku harus melangkah atau enggak? Tuhan bilang melangkah karena kita enggak mau nih. Betul itu Tuhan. Nyala engkau iblis gitu. Ya kan? Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Tuhan jabanin kamu. Tuhan jabanin lo. Saudara enggak percaya Tuhan akan menyertai saudara. Tapi itu suara Tuhan. Saudara ragu, saudara mau minta tanda apapun, Tuhan akan bicara terus sama saudara. Ya, dari mana saya tahu? Buktinya saudara duduk di sini. Saya suka ngomong gitu. Kalau hari ini saudara dengar suara Tuhan seperti ini, dalam hati sudah tahu, dari dulu sudah dikasih tahu. Tapi bandel, kayak saya, bandel. Enggak bisa menyimpang kemana-mana saudara. Akhirnya saudara harus kembali ke sini. Saudara tetap harus pada akhirnya, seperti Gideon. Ya, Gideon apakah sah yang dia katakan? Sah, dia adalah orang yang paling kecil, paling muda di antara kaumnya. Ya kan? Dia merasa kecil sekali, kayaknya nggak mungkin saya deh. Pasti ada kisah-kisah mirip begini, dia bilang, inilah aku Tuhan, utuslah dia. Kan pasti ada kisah begitu. Dalam pelayanan paling banyak itu. Paling banyak. Ya kan? Betul ya? Gimana minggu depan khotbah siapa gitu kan? Inilah aku Tuhan, utus dia. Paling suka begitu. Ya, penutupan, ini benar-benar penutupan. Ternyata masih ada satu ayat. Filipi 1 ayat 21. Bagaimanapun harus tutup dengan Kristus, saudara. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, hidup bukan tentang, next slide, bukan tentang sukses. Hidup bukan tentang pelayanan, hidup tentang cari duit, hidup tentang keluarga, bukan. Tapi tentang Kristus, adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Bahkan bukan tentang, tapi adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Saudara gini aja, dalam hidup kita, kalau ada satu season, ada satu masa, kita merasa kok susah amat ya gitu ya. Ingat aja, bukan kamu yang jalani ini. Kristus yang lagi jalanin. Izinkan Kristus melewati perjalanan ini. Akhirnya nanti di masa yang akan datang saudara akan lihat ke belakang. Memang Kristus itu bukan aku. Memang Kristus. Kalau aku pasti nggak mungkin. Jadi seberapa berat pun saudara hari ini, jangan lihat itu adalah final saudara. Bukan soal, ini saya lagi happy pastor. Masa bukan final? Lagi happy loh, masa bukan final?
Hidup kita kan masih panjang. Kecuali saudara pengen final hari ini. Enggak kan? Bicara tentang final, World Cup siapa yang menang? Spanyol yang menang kan? Spanyol tahun 2026 pemenang World Cup champion adalah Spanyol. Coba nanti 3 tahun lagi ya, ada orang yang ajak bertanding, ajak bertaruh. Pastor Yudi pegang siapa? World Cup kapan? Tahun depan kah? Enggak, yang 3 tahun lalu ajak bertaruh. Kan lucu. Pastor Yudi bertaruh sama saya. Terus dia pilihnya Argentina. Ini kan enggak dengar berita, betul enggak? Itulah kondisi iblis. Ngajak saudara bertaruh, saudara enggak tahu berita baik. Bertaruh pura yang salah. Taruhan salah lagi. Iya kan? Saudara lihat, udah final di atas kayu salib. Sudah ada skor. Kita menang, saudara. Karena Yesus memenangkan itu bagi kita kan. Sudah menang, itu yang final, itu final. Kalau mau diajak bertaruh dalam hidupmu, lihat hasil pertaruhannya. Sudah menang kita. Itu yang benar, pegang itu. Itulah identitas. Dari sana kita bergerak. Kita enggak bergerak ke sana, saudara. Kita bukan bergerak ke arah menang, bukan. Saudara sudah menang. Saudara bergerak sebagai pemenang. Saudara bukan Spanyol Argentina, bukan. Saudara adalah Spanyol yang bulan lalu. Bulan ini ya. Saudara adalah Spanyol 2026. Sudah menang gitu loh. Enggak usah ditaruh-taruhin lagi. Ya, jadi anak Tuhan tidak mungkin kalah. Karena musuhmu sudah dikalahkan. Amin.